imajinatif berarti Kak Dona tuh. Mungkin. Tapi kamu tahu nggak? Aku tuh sebenarnya ini loh. Aku ada sebuah, kamu pernah dengar nggak di internet? Aku tuh sebetulnya aphantasia. Aphantasia apa itu? Jadi itu adalah, jadi ternyata nggak semua orang tuh bisa ngebayangin sesuatu. Oh, kayak berimajinasi gitu. Iya, jadi misalnya kan kita kalau lagi meditasi gitu kan ada aplikasinya apa? Bayangkan sebuah air terjun. Oh, oke. Nah, kebayang nggak? Ya, kebayang langsung. Aku nggak kebayang. Oh, Aku nggak bisa ngebayangin air terjun. Aku nggak bisa ngebayangin bayangkan sebuah apel. Nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya disuruh ngebayangin tuh malah nggak bisa. Nggak ada. Aku Nggak ada. kalau disuruh pejamkan mata Anda, terus bayangkan sesuatu, nggak ada apa-apa. Oh, Nggak ada apa-apa. emang nggak bisa berarti ya? Nggak bisa, nggak bisa. Terus orang-orang tuh bingung kayak, terus gimana ceritanya? Kayak ya udah. Gimana? Halo, selamat siang buat teman-teman penonton yang ada di rumah, teman-teman Miza Networks. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Karena pandemi kan juga sekarang lagi naik nih, gitu. Nah, di podcast Bukan Main kali ini, di episode kali ini, saya Afi mau ngomongin nih tentang salah satu topik ya, yang mungkin banyak dari teman-teman udah tahu gitu ya, atau udah pernah denger. Kalau misalnya teman-teman nih pernah denger yang namanya KKPK, itu adalah Kecil-Kecil Punya Karya. Itu adalah buku yang diterbitin sama Mizan. Jadi itu buku yang memang khusus untuk anak-anak gitu. Nah, di sini nggak cuma ngomongin KKPK, tapi saya juga membawa nih atau mengundang salah satu penulis, mantan penulis KKPK yang mungkin teman-teman yang dulu suka baca KKPK gitu ya, atau yang fansnya KKPK, buku-buku KKPK gitu ya, terus pas baca KKPK gitu suka ngeliatin penulisnya itu, wah ini penulis favoritku gitu. Nah, di sini saya mengundang salah satu penulis KKPK. Kita langsung aja ya ke penulisnya. Halo Kak Dona, apa kabar? Hai Kak Afi, apa kabar? Baik. Aduh senengnya. Baik ya Kak? Baik dong, alhamdulillah. Semoga ini ya kita sehat selalu, karena kan sekarang pandemi lagi ini banget ya, naik lagi. Kemarin udah turun, naik lagi gitu kan. Nah tadi kan seperti yang udah diomongin di awal ya, apa namanya, tentang KKPK gitu. Kan kalau misalnya KKPK tuh bisa dibilang udah lama ya gitu berkiprahnya gitu kan, dari zaman aku masih kecil gitu, itu tuh udah ada gitu KKPK. Dan mungkin teman-teman yang udah gede ataupun teman-teman yang masih adik-adik gitu ya, adik-adik kecil gitu ya, yang sekarang gemar baca gitu kan, itu apa namanya, ditemani dengan buku-buku KKPK gitu. Nah, aku pengen tanya-tanya nih sama Kak Dona. Dulu kan Kak Dona tuh nulis KKPK ya, buku KKPK itu tahun berapa tuh Kak? Buku aku tahun 2009, tapi kalau buku pertama KKPK seingatku, bisa cek lagi ke penulisnya langsung. Itu 2006 apa kalau nggak salah. Iya, jadi udah banget ya? lumayan lama. Aku saat itu kan ada batasan umurnya. Aku masuk pas mepet di usia 14 tahun saat aku masih SMP. Jadi alhamdulillah menulis di sini udah membawa aku ke kayaknya hidupku yang sekarang gitu. Kayaknya aku belum lepas sampai hari ini dari nulis gitu loh. Mau mencabut dirinya nggak ya balik lagi gitu. Oke. Bisa diceritain nggak tuh Kak, kayak awal mula dulu gimana sih akhirnya bisa menerbitkan gitu buku KKPK? Apakah mungkin emang udah punya passion nulis atau gimana? Jadi mungkin aku anaknya melankolis gitu kali ya. Oke. Anak Tumblr yang rambutnya begini, terus dengerinnya lagu sedih pakai earphone gede. Kalau zaman sekarang yang ada kupingnya. Oh iya, gitu. tahu. Nah, terus dari situ aku jadi suka baca puisi. Terus aku suka nanya-nanya pas pelajaran habis break. Terus habis pelajaran bahasa Indonesia, Bapak, puisi yang ini tentang apa sih? Gitu. Terus dari ngobrol-ngobrol, Dona kamu kenapa nggak nulis aja? Terus kayak, iya deh boleh. Oh jadi awalnya dari guru ya? Dari guru. Kayak apa ya istilahnya, ngobrol-ngobrol biasa sama guru, terus akhirnya jadi tercetus untuk menulis gitu. Iya,
gitu. Tapi Kak Dona berarti kan biasanya ya kalau orang nulis itu kan suka baca juga gitu. Mungkin dulu suka baca dulu buku anak gitu mungkin atau gimana? Buku anak aku sama seperti buku anak orang lainnya, bonus susu. Aduh, malu banget. Nggak mau. Terus ada lagi yang namanya fairy tale. Ya Dongeng-dongeng standar, gitu, standar. dongeng impor, bawang putih, terus CD, kaset-kaset ini ya, hadiah susu juga. CD hadiah susu sama CD yang kompilasi kartun itu. Aku pinter nggak sebut mereknya tapi kamu tahu kan? Oke, tahu deh. Nah, apa tikus dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Dari situ ini kayaknya agak. Nah, abis itu aku kalau bacaan aku mulai baca dari SMP juga. Sebetulnya lebih awal dari itu sih. Aku baca The Book of Lost Things. Kayak aku bacanya tuh banyaknya di artikel sama di saat itu udah mulai kayak blog, terus teman-teman yang rilis fiksi online. Maaf ya, aku benerin dulu. Oh iya, apa-apa. Nah, abis itu dari situ aku belajar untuk mendeskripsikan hal dengan lebih baik, untuk menata pikiranku dengan lebih baik, memastikan bahwa semua ceritaku ada naik turunnya, ada alurnya, meskipun nggak setiap kali aku bikin cerita berhasil. Melorot Bundi. Sorry, aku lepas dulu. Gak apa-apa kan? Aman kan? Aman. Oke. Nah, terus akhirnya tadi sampai mana? Sampai menulis. Akhirnya dari situ aku belajar untuk ya menjadi orang yang bisa menceritakan sesuatu dengan lebih baik dan mendapatkan aku bisa menggabungkan elemen baik itu style, baik itu cara orang merekam sesuatu ke dalam tulisan aku. Gitu. Tapi terus kemudian diolah jadi tulisan gitu ya. Iya. Itu tapi masih kecil ya berarti Kak Dona. Kecil nggak sih? Aku usia 14-13 tahun. SMP ya berarti? SMP. Tapi berarti itu mulai aktif baca dan mulai belajar nulis itu juga pas SMP ya? Iya. Belajar mungkin enggak, tapi jadi nulis mulu kayak secara nggak langsung lah ya belajar nulis jadinya. Iya benar. Jadi aku pulang rutinitas aku pulang les, terus maghrib makan, terus dari jam 7 sampai kalau anak-anak kan jam 11 tuh udah malam banget, kalau kita ya biasa aja gitu kan. Nah, tapi kayak dari jam 11 malam sampai harus diusir, itu aku di depan komputer, aku nulis. Terus kayak lagi ngapain, udah tidur, ngedit gitu. Ngedit ini ya cerita. Ngedit cerita. Oh, dulu nulisnya udah di ini ya, udah Word gitu ya? Iya, jadi sobat Word gitu kan. Tapi sampai hari ini aku kalau misalnya harus nulis sesuatu atau kayak aku punya pegangan, aku misalnya kurang nyaman berada di sebuah tempat, aku megangin buku kayak buku catatan note gitu ya. Kayak ada aja yang mau ditulis, meskipun buat pegangan doang nggak apa-apa gitu. Jadi kayak nyatet ide-ide kecil yang nanti bisa dikembangin jadi cerita gitu ya. Iya. Atau kalau yang mau langsung terus langsung jadi, sekarang nulis puisi gitu. Iya, keren banget sih. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal ini ya, buku gitu dan hal-hal yang istilahnya menginspirasi Kak Dona untuk akhirnya menerbitkan KKPK gitu. Nah, mungkin dari orang tua tuh ada dorongan juga nggak sih, atau emang itu pure kayak keinginan sendiri, aku pengen nulis nih gitu? Aku alhamdulillah ada dua-duanya. Ada support juga berarti ya? Kalau support nggak, mungkin bentuknya kayak mau ini film, mau ekskul film silakan. Mau sekalian aja kuliahnya film juga silakan gitu. Itu alhamdulillah nggak semua orang punya orang tua yang seperti orang tuaku, yang baik sekali, terima kasih. Salam buat mama papa. Nah, habis halo mama papanya Kak Dona. Dan juga aku nulis kan, aku nggak nyari sebuah hasil akan menjadi terbaik
gitu. Karena dulu nulis pas kecil tuh kayak ya udah suka gitu ya. Iya, tapi kadang-kadang kalau dibawa misalnya orang taunya oh Donna itu si penulis, terus kayak udah ada buku baru belum, kayak takut. Jadi kayak ada tuntutan ya. Aku nggak ngomong particular di mana gitu, enggak, cuman kayak kadang ada rasa kayak gitu kayak aku Mimi nggak tahu kadang-kadang. Tapi aku nulis ya mau untuk diri aku atau mau untuk teman-teman online gitu, aku nulis terus kayak nggak belum putus-putus gitu. Mungkin putusnya selama kuliah saat aku film, atau mungkin saat aku kerja lebih sedikit tapi tetap aja gitu, nggak hilang, Kayak udah menjadi bagian dari diri sendiri. itu banget bisa gitu. Oke. Nah tadi kan ini ya apa namanya, berarti kan orang tua Kak Donna bisa bilang suportif ya, maksudnya nggak yang mengekang harus gimana gitu kan. Oke. Terus dulu nih kan Kak Donna berarti nulis KKPK pas masih umur 13-14 lah ya. Bener. Itu ada kesulitan nggak sih pas nulisnya, atau kayak proses kreatifnya tuh kayak gimana gitu? Atau dulu mungkin kayak udah ada editor apa gimana gitu? Editor kan proses editingnya ini ya, apa maksudnya aku kasih terus aku Ya udah lepas gitu. iya cukup lepas, aku agak nggak tahu kayak berdoa aja gitu. Nah terus kalau selama nulisnya, kalau The Neverland 9 bulan ini kan antologi, isinya cerita kumpulan cerpen. Nah terus kalau bukuku yang berikutnya itu novel pertama aku, Seri Junior, itu 1,5 tahun gitu. Ini apa 3 bulan apa 9 bulan? Pokoknya sebentar banget kayak kok jadi gitu. Terus aku kayak pokoknya yang besok secepat ini juga. Terus Bikin target berarti ya. apa ya, dalam hati aja gitu kan. Terus ya udah pas ini inspirasinya dari apa ya? Pengalamanku sekolah. Terus kan kalau aku kan dulu naik mobil jemputan anaknya gitu kan, ada teman-teman di jemputan, terus kadang ngelihat keluar, aku kan dari dulu udah pakai earphone tuh, emang dasar teman earphone. Nah terus kayak melihat keluar kayak oh bayangkan ketika ada orang yang camping terus nyasar saat camping terus jatuh dari dalam pohon dan lain sebagainya. Berarti dari dulu saya emang udah suka imajinasi ya. Imajinatif berarti Kak Donna tuh. Mungkin. Tapi kamu tahu nggak, aku tuh sebenarnya ini loh, aku ada sebuah, kamu pernah denger nggak di internet? Aku tuh sebetulnya Avantasia. Apa itu? Jadi itu adalah, jadi ternyata nggak semua orang tuh bisa ngebayangin sesuatu. Oh, kayak berimajinasi gitu. Iya, jadi misalnya kan kita kalau lagi meditasi gitu kan ada aplikasinya apa? Bayangkan sebuah air terjun. Oke. Nah, kebayang nggak? Ya, bayang langsung. Nggak, aku nggak kebayang. Aku nggak bisa ngebayangin air terjun. Aku nggak bisa bayangkan sebuah apel. Nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya disuruh ngebayangin tuh malah nggak bisa. Nggak ada. Aku kalau disuruh pejamkan mata Anda, terus bayangkan sesuatu, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Emang nggak bisa berarti ya? Nggak bisa. Terus orang-orang tuh bingung kayak, terus gimana ceritanya? Kayak ya udah. Tapi Gimana? berarti beda ya antara membayangkan dengan berimajinasi. Kalau dari sudut pandang Kak Donna gimana tuh? Aku mungkin ini ada hubungannya sama akhirnya aku ekskul dan jurusan film. Tapi aku saat membayangkan sesuatu, aku nggak bisa ngebayangin still image. Aku nggak bisa ngebayangin satu foto kayak bayangkan air terjun, bayangkan apel, nggak bisa. Tapi kalau bayangkan orang bergerak, kayak bayangkan orang lagi ngasih minuman, bayangkan orang lagi nyisir, aku bisa gitu. Oh, jadi lebih ke nggak bisa bayangin yang benda-benda diem gitu ya? Oh, Bener, nggak tahu, aneh banget. Dan ngebayangin orang bergerak pun kayak cuma apa ya, sekelebat dalam hati gitu loh. Aku nggak bisa ngelihat. Berarti nggak samar-samar gitu ya? Samar, gelap, nggak ada bentuknya, goib. Gitu. Tapi berarti kalau untuk misalnya nulis, tapi nulis ini ya dari pengalaman sendiri ya? Nggak harus. Oh, nggak. Iya, jadi mungkin deskripsi naratif menjadi
alat bantu aku untuk ngebayangin sesuatu. Oh, iya Gitu. iya. Jadi aku nggak bisa ngebayangin apel merah, aku nggak bisa ngebayangin air terjun. Tapi kalau aku dikasih tahu bahwa air terjun itu besar, air terjun itu punya pohon di sekitarnya, air terjun itu gemericiknya kencang sekali sampai menjadi bergemuruh. Oh, gitu. Aku bisa mendengar. Gitu. Mungkin aku lebih dibantu sama yang auditori yang bentuknya pendengaran. Oh, dan tulisan gitu ya. Dan tulisan. Tapi kalau aku disuruh bayangin air terjun sama apel, aku nggak bisa. Oh, oke. Tapi keren sih, maksudnya dengan kondisi seperti itu Kak Dona tuh tetap bisa menulis cerita KKPK gitu. Alhamdulillah. Kayaknya apa ya? Karena apa ya? Aku jadi kan kalau misalnya penulis nge-outline, habis itu dikembangin outline-nya. Kayak gitu aku bisa dan aku paling suka bikin kayak sketch singkat tentang sebuah tempat. Karena aku nggak bisa ngebayangin sebuah tempat, aku bisanya merekam sebuah tempat. Aku bakal inget wallpaper ruangan ini, aku bakal inget tempat kosan aku pas masih kuliah, aku bakal inget danau yang sangat biru dan membentang sampai ujung nggak ada ujungnya. Kayak gitu aku bakal bisa inget. Oh, jadi untuk mencari apa ya istilahnya kayak bayangan suatu benda, tempat itu tuh harus lihat gitu ya. Harus lihat dan baca gitu. Iya, dan ngejelasin pun aku bisa membuat sesuatu yang aku bisa imagine sesuatu, membayangkan sesuatu. Tapi untuk membantu aku ngejelasin, aku harus pakai kata karena kalau aku gambar, mana nggak bisa gambar, bisa tapi secukupnya banget. Pikiranku nggak akan terutarakan dengan baik. Oh, oke. Jadi memang lewat tulisan ya paling baik mediumnya. Sebenarnya gitu. Kayak kadang-kadang teman-teman aku nggak percaya, yang bener lu. Kayak iya beneran gitu, kayak orang tuh nggak susah untuk percaya gitu. Dan mungkin kalau misalnya Afi bisa ngebayangin air terjun, nggak bakal kebayang orang yang nggak bisa ngebayangin air terjun. Mana ada gitu loh. Cuma aku yakin pasti ada. Karena pasti ada gitu. Karena kan orang tuh banyak banget ya gitu dengan kondisi situasi yang berbeda-beda kan. Bener. Nah, terus KKPK, berarti Kak Dona tuh udah nulis berapa tuh buku KKPK? Banyak ya? Pinkberry masuk? Bisa. Kalau ini KKPK Love apa? Ayo apa? Komik itu? Komik apa? Komik Next itu bukannya udah baru ya? Itu baru lagi. Itu yang lama apa? Iya. Yang itu udah teens juga masuknya. Oh, Fantastin. Bukan ya? Bukan Fantastin. Ini romance. Apa ya? Lininya apa ya namanya? Pokoknya itu yang tentang remaja. Iya. Itu satu. Parah banget nih gue nggak ngajar. Nah, habis itu sama. Jadi aku KKPK 1, Pinkberry beberapa. Habis itu Sir Junior. Habis itu 5 ada, 5 lebih. Total 8. Oh, 8. Tapi 8-nya takutnya nggak ada yang 2 selama kuliah. Jadi harusnya 6. Ada antologi juga, antologi cerita sama penulis-penulis lain, cerpen KKPK juga. Iya. Kurang lebih berarti aku cari ya. Oke. Berarti kurang lebih 6 lah ya. Enggak, 8. 8. Tadi yang 2 katanya kuliah. Ntar dulu. Oke, kurang lebih berarti 6 sampai 8. 6 sampai 8. Ntar aku cari lagi. Oke. Berarti 6 sampai 8 itu menerbitkan buku KKPK ya. Iya. Itu berarti pas masih itu berarti nulisnya bener-bener dari pas umur 14 tahunan ya? 2009 sampai 2016 yang terakhir. Ntar ini ya, covernya ditaruh aja di editor. Oke. Boleh. Bayang juga ya, berarti maksudnya pas kecil tuh udah produktif nulis ya Kak Dona? Aduh. Apa ya? Ya seneng aja. Gitu. Berarti buku terakhir yang ditulis apa tuh Kak? Masih ini juga terakhir KKPK juga atau udah
terakhir KKPK. Iya benar. Maksudnya yang bentuknya buku print. Abis itu udah mulai zine di kampus gitu. Maksudnya majalah. Oh iya. Majalah sastra kampus gitu-gitu. Rubrik gitu ya. Rubrik, iya. Gitu. Oke. Tapi berarti masih aktif nulis lah ya sekarang. Ya. Oke. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih soal KKPK. Sekarang aku pengen move on dikit ke yang lebih kini gitu. Apa tuh? Jadi kan aku sebenarnya udah sempet nyari-nyari nih tentang Kak Dona. Terus aku ngeliat kalau Kak Dona nih ternyata ini ya kuliah di Universitas Columbia. Enggak, bukan. Okay. Nama Lalu? kampusku Columbia College. College, oke. Di kota Chicago dan bukan di kota New York. Oke. Kampusku adalah sebuah kampus kesenian, seperti kampus kesenian yang nyambung sama tim di sana. Oke. Dan juga kampus kesenian yang di Pejaten, Oke. seperti begitu. Oh, berarti kampus kesenian ya. Berarti fokusnya tuh memang kesenian semua yang di college itu, college Columbia. Iya, Columbia College. Jadi teman-temanku ada di jurusan film, fashion, fine arts, apa tuh seni rupa, kriya dan lain sebagainya. Desain grafis. Pembagiannya berarti sama ya kayak di sini. Kayak di sini, sama. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Tapi yang mungkin lebih unik ada manajemen musik, terus ada performing arts, terus khusus biola, khusus teater, gitu. Kamu lagi ngapain? Oh, aku mau audisi dah, gitu. Jadi misalnya kayak anak sinem tuh bisa ambil musik juga gitu. Iya, sebetulnya kita diperbolehkan ngambil matkul dari jurusan lain. Gitu. Lintas gitu ya? Iya, boleh. Jadi nggak dipaketin gitu. Kalau di sini kan biasanya ya udah kalau udah sinem ya udah gitu belajarnya film dan sebagainya gitu. Oh, di sana berarti lintas jurusan ya, bisa bilang lintas jurusan. Boleh. Jadi kita diwajibin untuk ngambil pokoknya matkulnya yang wajib untuk lulus ini. Tapi kalau mau ambil yang lain boleh gitu. Oke. Kak Dona sempat lintas jurusan juga nggak ada ngambil apa gitu di luar sinematografi mungkin? Mungkin ini kelas-kelasku yang paling berkesan justru matkul umum wajibnya itu tuh bertopik. Jadi misalnya kelas biologiku tentang pandemi di tahun 2014 ya. Jadi aku belajar tentang cacar, aku belajar tentang vaksin polio, aku belajar tentang kayak sejarah kolera di Inggris gitu. Terus aku belajar juga tentang perang-perang Eropa masa kini, kayak perang Irlandia, perang Rusia. Kayak ngapain terus perpisahan Spanyol. Maaf ya kok jadi serius. Provinsi Spanyol yang mau pisah kayak gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener lintas ya. Jatuhnya dari yang istilahnya art film gitu kan, terus ngobrolin tentang sejarah dunia gitu. Tapi asik sih ya. Nitip. Ada satu matkul yang aku paling terkesan banget. Salam buat dosennya. Oke. Mr. Brooks. Dia jadi namanya adalah hologram. Jadi kita belajar untuk kaca biasa. Kita belajar untuk memotret di atas kaca dengan teknik yang sama dengan fotografi, yaitu pakai cuci perak, pakai cuci silver, terus dicuci lagi. Nah, potongan kaca itu kalau kita tembakkan laser dari sudut sekian dan sudut sekian, misal kita foto ini, terus kita lihat ke dalam kaca itu. Nah, kaca itu kalau kita puter, dia motretnya 3D. Oh, iya. Jadi itu teknologi yang udah jadul banget. Iya, tapi karena semua hal zaman sekarang kan butuh listrik, tapi itu enggak. Gitu, itu sesuatu yang magic banget deh pokoknya. Apa mungkin jangan-jangan itu ini ya, awal mula lensa kamera mungkin ya? Beda teknologi. Beda ya? Sebenarnya. Oke, beda. Oh, kirain ini. Soalnya kan kayaknya beda sih, tapi kaca ya ini. Kaca lebih dekat ke fotografi, tapi hasilnya tuh kayak pahatan, kayak patung di dalam kaca, gitu. Patung tapi di dalam sebuah ini kaca, gitu. Oke. Jadi ini kacanya kaca datar gitu. Kaca datar, terus dilihat kayak wow, kayak kita bisa masuk ke dalamnya gitu. Oh, iya. Itu keren banget.
Berarti cara ngelihatnya pakai ada alat khusus? Enggak, Langsung mata panjang aja? mata telanjang, tapi dia karena dia mengingat si kaca itu mengingat lasernya ditembaknya dari mana, kita harus agak sinarin lampu biar lebih jelas. Nah, habis itu nah nanti dia bakal lebih kelihatan apa yang kita foto itu. Wow. Gitu. Padahal itu teknologi jadul ya? Iya. Berarti. Itu keren banget. Cuma keren sih. Kayak ketika kita menemukan suatu teknologi yang sebenarnya udah lama tapi baru nemu tuh kayak wow gitu. Wow, jadi baru lagi. Jadi baru lagi bener. Iya benar. Kayak jadi amazed gitu. Iya, kayak wow. Kok bisa gitu? Kok tapi bisa? tapi ada Tapi gitu. ada. Itu keren banget sih. Oke. Berarti kan Kak Dona ini tadi udah cerita ya kuliah di Columbia College, itu kan ngambil sinematografi ya. Nah itu Film aja sih. film ya? Iya, aku tidak pintar megang kamera, aku nggak bakal ngaku-ngaku. Oke. Film ya berarti Film jurusan aja. film. Nah itu apa namanya pas ke apa namanya untuk masuk ke untuk apa namanya Kak Dona Masuk benar. kuliahnya. Iya masuk kuliahnya Nah untuk masuk kuliahnya itu maksudnya kayak apakah ada hambatan yang berarti atau berarti emang disupport gitu atau gimana? Jadi sistem kita agak kayak audisi gitu. Nah, aku kirim salah satu filmku dari ekskul pas SMA. Jadi aku dari nulis, aku jadi penulis naskah di ekskul film aku. Nah, terus alhamdulillah film kita itu sering menang ya tingkat daerah, tingkat nasional di angkatan pada saat itu. Emang ya anaknya iseng-iseng aja gitu kayak, woi ngapain? Terus kayak gitu pegang kamera set gitu, mari kita membuat film lagi gitu. Asik deh. Nah habis itu dari film itu aku kirim, terus diterima, terus dapat beasiswa lumayan. Gitu. Berarti beasiswanya ini ya dari Mandiri. Iya, mandiri dari sekolahnya. Gitu. Oke. Jadi sekolahnya ngasih grant juga untuk semua teman-teman yang submissionnya lebih baik dari yang lain gitu. Jadi beasiswa jalur prestasi ya, bikin film. Kurang lebih. Apa ya, lebay banget ya. Iya gitulah. Tapi emang begitu kan? Bener-bener. Keren sih. Alhamdulillah gitu. Oke, terus juga tadi kan dari apa namanya dari yang awalnya nulis gitu kan, terus kenapa Kak Dona tuh tiba-tiba istilahnya belok gitu ke film? Sebetulnya kalau misalnya kita ini ya, kalau kita perumpamaannya pakai kendaraan, sebetulnya beloknya nggak tajam, beloknya pelan banget gitu. Jadi belokku dari nulis, jadi kan aku nulis, terus aku jadi penulis naskah selama ekskul. Habis itu, seriusin kali ya. Terus ya udah masuk jurusan film, seren. Terus selama jurusan film di kru mungkin akunya agak terlalu pemalu, terus kayak apa? Bang, boleh bantu aku bantu setup kabel nggak? Tapi kita gulungnya beda, Mbak. Aku kayak ya udah deh. Terus mungkin aku ini kali ya, aku belajar animasi kali ya, mungkin teman-temannya lebih ramah dan pemalu-malu kayak aku gitu. Habis itu ya udah aku belajar animasi mulai dari gambar 24 kali per detik atau apa pakai metode-metode lainnya. Terus ya udah sampai ke situ orang juga ngira aku kalau bisa animasi bisa desain dong. Terus kayak bisa sih asteris gitu, bisa sih bintang. Terus ya udah coba aja. Terus aku oke. Kan aku semuanya dijabanin ya gitu, jadi ya udah dijabanin aja kayak gitu sih. Abis itu udah sampai situ. Iya, kalau itu perjalanan art aku. Oke, berarti dari awalnya apa namanya nulis skrip pas ekskul film gitu kan, terus jadi kayak wah kok kayaknya seru gitu ya. Kayaknya seru. Gitu. Benar. Tapi
beneran seru. Beneran seru. Oh, oke. Karena aku dulu, jadi semua hal yang aku lakuin itu tuh benang merahnya adalah aku pengen menjadikan pikiran aku lebih nyata dari yang ada di kepala aku. Maka aku belajar film, maka aku belajar animasi. Gitu. Maka mungkin aku butuh belajar desain untuk mengutarakan yang ada di kepala aku menjadi sesuatu yang lebih jelas bentuknya. Tapi aku ya itu karena Avantasia tadi kayaknya udah bener di tulisan aja deh lebih jelas. Kenapa kalau di film ada kendala-kendala tertentu kah? Aku Untuk menerjemahkannya mungkin. iya. Iya. Karena aku harus nulis lebih panjang, deskripsi aku lebih panjang daripada yang aku bisa utarain. Kayak kalau aku punya bayangan misalnya rak buku itu, tapi rak buku itu butuh lebih banyak ukirannya kayak apa? Gitu, A-nya panjang. Mungkin aku hanya butuh art director yang lebih bisa menerjemahkan pikiran aku, atau mungkin aku belum bertemu teman-teman yang tepat. Tapi aku punya kendala itu. Mungkin cuma belum kurang gaul atau gimana, aku nggak tahu gitu. Oke. Tapi keren banget sih Kak. Maksudnya dari nulis terus belok walaupun nggak tajam ya. Cuma maksudnya kayak mencoba ke film juga karena film, terus juga desain ya. Desain juga. Itu berarti Kak Dona emang ada kegemaran itu atau hobi yang emang udah ada dari kecil di gambar mungkin? Apa ya? Aku cita-cita terawal aku yang aku masih inget ini sih mungkin akan mengagetkan. Aku pengen jadi fashion designer. Aku pengen jadi perancang busana. Oke. Terus ngelihat aku pas masih SMA yang tau lah anak kru kayak apa gitu kan. Yang anak matahari, terus bajunya nggak jelas, keringetan, itu kayaknya nggak mungkin banget gitu. Tapi sampai sekarang berarti masih ada keinginan untuk jadi fashion designer? Udah nggak? Oh enggak. Tapi maksudnya no offense buat iya. ini gitu, cuman udah berubah aja gitu. Maksudnya dari diri Kak Dona sendiri kan, udah berubah ini. Gitu. Berarti sekarang kemana tuh Kak berubahnya? Berubahnya sekarang, aku kayaknya aku sadar bahwa aku lebih seneng ngobrol dari yang aku kira deh. Gitu, kayak aku sadar bahwa mungkin dulu aku pemalu karena aku merasa pemalu aja, kayaknya sekarang udah enggak lagi gitu. Kayaknya aku pengen melampiaskan kepemaluan aku yang dulu kayak pemalu banget, sekarang udah lebih berani gitu. Lebih ya? berani. Iya, saat ini aku bisa menyalurkan itu dari teman-teman aku selama ngajar, dan aku juga ikut klub pidato gitu, klub pidato berbahasa Inggris. Oh, itu klub kayak klub kopdar gitu, suka-suka gitu atau gimana tuh? Jadi kita ketemu tiap minggu, dan ada tantangannya untuk nulis pidato tiap seminggu atau 2 minggu. Oh, gitu. Itu basisnya di platform online gitu kah? Sebetulnya dia offline, tapi karena corona, kita jadi masuk ke offline. Oh, di medsos berarti ya? Iya. Kayak IG gitu-gitu. Oke. Iya. Tadi berarti aku sempat dengar tuh tentang mengajar apa tuh Kak? Aku sekarang ngajar bahasa Inggris karena iya aku seneng banget. Jadi alhamdulillah aku diberi kesempatan menekatkan diri untuk membuka bisnis kursus bahasa Inggris. Gitu. Keren banget. Mudah-mudahan lancar, mohon doanya. Amin. Kita udah gurunya ada 8 sampai 10. Wah, udah banyak ya? Ini lumayan. Itu tapi baru ini ya, istilahnya baru buka. Baru buka umur kurang lebih 8 bulan. Oh, baru 8 bulan berarti tahun ini? Tahun ini. Oh, tahun ini. Awal tahun ini. Tahun. Persiapannya mulai tahun lalu sedikit. Oh, wow, keren banget. Bismillah. Semoga ini ya makin meluas ke depannya. Amin. Gitu. Kalau itu aku jadi bisa menggabungkan semua semua bagian diri aku gitu loh. Aku kan aku berbicara bahasa Inggris karena sempat besar di sana selain kuliah selama setahun saat aku kelas 3 SD. Oh iya. Gitu. Terus setelah itu aku kalau ngobrol
nggak ada angin nggak ada hujan berbahasa Inggris, kesannya kayak anak JXL banget gitu. Aku nggak merasa nyaman melakukan itu karena itu tuh kayak apa banget sih, nggak sih? Terlalu dipandang gitu. Apa sih? Jadi aku mencari tempat-tempat yang tepat, yaitu di tempat usaha aku, di klub pidato aku. Oh, Gitu. Oke. Berarti tadi klub pidatonya berbahasa Inggris juga dan ini kursus ya berarti? Iya, Oh, sama di oke. kursus. Kursusnya juga berbahasa Inggris, itu berarti full? Iya, apa tuh? Full, Fullnya apa? full berbahasa Inggris berarti kelasnya? Iya. Oh, wow. Berarti Kak Dona itu ngajar dari kelas berapa aja tuh, Kak? Aku dari umur 4 sampai ya 44, 84, 94 Wow, boleh. berarti terbuka untuk umum ya? Enggak cuma kayak kelas-kelas tertentu doang. Oh. Iya gitu. Oke. Sorry. Mohon maaf teman-teman. Nggak apa-apa. Oke. Berarti ini ya, maksudnya basisnya dari tadi dengan kondisi apa tadi Fantasia. Fantasia Kak Dona itu istilahnya itu menjadi bahan bakar untuk Kak Dona apa namanya membuka peluang baru gitu ya, membuka apa kursus les gitu kan. Itu juga untuk menyalurkan apa namanya kondisi yang Kak Dona istilahnya sebelumnya tuh kayak susah gitu kan. Kayak lewat film kan susah gitu. Iya. Jadi lewat kursus ya sekarang. Bisa bilang berarti itu kayak katarsisnya kali ya? Bisa jadi aku kan mengetahui itu baru ya kayak 1-2 tahun ya namanya apa berseliweran di sosmed. Terus tahukah Anda gitu kayak oh ini saya gitu kan. Terus kayak sejak saat itu aku kayak nyambung kayak oh pantesan kok aku bingung terus selama aku dikasih sebuah kertas putih. Pantesan kok aku kayak nggak bisa nerjemahin apa yang aku pikirin, kenapa bisanya di kata-kata doang gitu, nggak doang tapi kayak Emang apa susah gitu ya? iya apa aku lebih kuat di apa yang bukan gambar. Oke. Cuma maksudnya keren sih, maksudnya dari yang kondisi Kak Dona seperti itu bisa apa ya istilahnya ya, itu tadi membuka ruang baru untuk Kak Dona tuh istilahnya berkarya gitu. Iya, Jadi istilahnya nggak ngestak dengan kondisi seperti kan kadang ada ya orang yang terus aku jadi sedih gitu sedih ngestak dan ya udah gitu menerima aja. Tapi Kak Dona istilahnya mencari celah gitu ya, nggak ngestak di tempat aja gitu. amin. Semoga kedepannya ini ya Kak semoga kedepannya makin luas juga ruang apa tadi Untuk berkarya. iya ruang untuk berkarya dan juga ini tadi apa bisnis lesnya juga ya itu Amin. kursus amin. Terus juga pidato, itu berarti pidato udah ada lomba-lomba gitu kah, udah sering lomba? Belum, aku baru sebulan 2 bulan di sana. Cuma berarti teman-temannya banyak ya yang Banyak banget kesayangan aku. tapi berarti udah sering ketemu juga. Iya, maksudnya ketemunya online sih, Oh, tapi iya. ya apa komunikasi terus gitu. Oke. Berarti keren banget. Apa ngomong-ngomong komunikasi apa ini nggak mau nanya teman-teman KKPK yang lain alumni? Oh iya. Ini ngomong-ngomong tentang KKPK, ini Kak Dona berarti kan ini ya apa namanya termasuk KKPK awal-awal nggak sih? Lumayan. Angkatan awal-awal. Sebetulnya aku angkatan awal yang newsroom terakhir karena aku paling tua saat menulis gitu. Oke. Aku 14, yang lain udah dari umur 6 tahun, udah dari umur 9 tahun. Oh iya. Iya. Jadi aku sebetulnya udah mepet baru Pinkberry mau dibikin gitu. Karena ada teman-teman sepantaran aku yang remaja nanggung yang masih pengen ngirim tapi udah agak ketuaan buat KKPK gitu. Cuma masih oke lah ya, maksudnya kan umur segitu masih bisa lah untuk masuk umur buku KKPK. Iya. Ada pesan-pesan mungkin Kak buat teman-teman KKPK yang lain gitu? Apa ya? Apa mungkin kangen gitu atau gimana? Iya, kita terakhir main kayaknya 2013. Udah lama banget. Sebelum aku jalan. Gitu. Sekarang kayaknya udah semuanya pernah ke luar negeri. Gitu. Ada yang sudah ke Amerika, ada yang sudah ke Polandia, ada yang sudah ke Australia. Ada yang
Jepang bener nggak ya? Mungkin aku salah ingat gitu. Tapi kayak kita udah pergi jauh mencar-mencar dan udah balik lagi juga. Makan yuk gitu. Oke. Tapi berarti maksudnya kayak ini ya, sukses-sukses ya. Insya Allah. Angkatan KKPK Kadona gitu ya. Pada keren-keren banget. Aku keren-keren. tuh kayak, guys keren banget sih. Kita juga keren loh. Biasa aja gitu. Aku ini sih kalau misalnya soal banding-bandingin atau gimana gitu, aku kayaknya Udah lewat ya tahap itu kayaknya. alhamdulillah somehow nggak ngerti gimana caranya kok aku udah nggak mikirin itu lagi kayak oh ya alhamdulillah turut berbahagia. Ya udah terus menjalani hariku gitu. Karena mungkin juga Kak Dona kan udah sibuk, udah banyak kesibukan kan. Mungkin. Dari kursus, terus juga klub pidato tadi gitu. Berarti selain kursus dan klub ikut klub itu ada kesibukan lain nggak nih Kak Dona sekarang? Aku masih mendesain dan menulis. Oh ya. Saat ini aku fokus ke maksudnya genre atau apa bukan genre sih bentuk tulisan aku, format tulisan aku puisi berbahasa Inggris. Oke. Kadang juga puisi berbahasa Indonesia, kadang puisiku bentuknya doa, gitu-gitu. Yang terakhir ada salah satu rubrik atau zine di Amerika Serikat tahun 2021. Itu tulisan terakhir aku yang diterbitkan. Tentang apa tuh Kak? Tentang- Kalau boleh tahu. Tentang bunga jeruk. Oke. Iya, tentang bunga jeruk, tentang buah fig, tentang lain-lain sebagainya. Itu berarti kayak perumpamaan ya? Perumpamaan. Oke. Iya, tentang lampion. Oh banyak ya, berarti nggak cuma 1-2. Iya. Membicarakan identitas gitu deh. Oke. Oh berarti ini ya, dari KKPK terus juga sekarang nulisnya tentang ini, maksudnya apa? Berkembang lah gitu. Berkembang. Nggak cuma dari anak doang gitu. Iya, apa mau ngomong sesuai umur juga aku kayaknya nggak keberatan nulis apa cerita anak gitu. Aku nulis cerita anak loh buat salah satu tugas aku dulu banget pas kuliah. Karena aku kira aku masih akan menggambar, aku mengadopsi karya Leo Tolstoy menjadi buku anak gitu. Terus bapak ini ada terus kayak what gitu. Kamu bikin ini, kamu bikin buku anak, terus digambar kamu niat banget sih kayak nggak tahu kok kebayang aja gitu. Tapi unik loh, masa dari cerita Leo Tolstoy kan itu cerita-cerita yang dewasa nggak sih? Dewasa, muram, sedih. Iya kan? Muram sih. Iya, dan dikemas jadi cerita anak ya? Iya, gitu. Oke. Ceritanya sedih banget, tetap muram kok, meskipun buat anak-anak. Iya. Wah, keren sih. Terus nih, berarti nggak ada saran lain nih buat teman-teman KKPK yang sekarang udah pada kerja dan sebagainya? Oh, ya mention banget. Boleh. Oh gitu. Nggak apa kan? Teman-teman KKPK kan nggak apa. Oke. Ntar dulu aku mikir dulu. Aku merangkai kata dulu. Soalnya aku kalau misalnya kenapa? Ya udah. Nggak apa, lanjut aja Kak. Oh ya udah lanjut aja. Oke deh. Jadi buat ini sekalian ini ya, kirim salam hangat di udara. Oke. Apa itu? Kirim salam hangat di udara buat judulnya Angkatan 1 mungkin kayak lebay banget pioneer gitu. Enggak sih, be aja. Angkatan awal ya, angkatan awal. Buat Faiz, Izati, buat Sekar, buat Alin, dan buat Yunda. Makan yuk. Ayo kita ngomong-ngomong lagi, kumpul-kumpul lagi. Iya, kayaknya udah 10 tahun Yunda pun gak ikut. Maksudnya kayak ada mungkin agak 1,5, agak 2 gitu. Tapi the gang lah. Nabila udah aku sebut belum, Nabila juga gitu. Kangen ya, pengen temu kangen, Catch up aja sama teman-teman KKPK. Kasih tahu dong apa selain yang kita udah tahu di medsos lagi ngapain aja, barangkali apa ada sesuatu yang bisa kita hasilkan dari sana. Amin. Aku tunggu. Aku nggak tahu, aku ngasih undangan doang. Tapi kalau undangan yang nggak ngenakin nggak apa-apa, dihapus aja.
Enggak. Ini santai kok. Gitu, aman ya guys. Gitu. Oke, terakhir nih Kak. Tadi kan kita udah ngomong panjang ya soal KKPK gitu kan, dan juga kehidupan Kak Dona yang sekarang gitu. Nah, buat Kak Dona nih mungkin ada dampak nggak sih atau impact atau perubahan yang Kak Dona rasain pas Kak Dona tuh nulis KKPK gitu, atau mungkin kayak setelah nulis KKPK tuh kayak wah jadi ada impact ini nih yang berkelanjutan gitu, ada nggak sih Kak? Ya itu hidup aku sekarang. Maksudnya kayak apa ya, aku belum berhenti nulis aja gitu. Kayak aku kira aku bakal menjalani hidup yang lebih tradisional kayak ya Old school gitu. old school yang aku mau jadi dokter atau apa kayak nggak dijalan-jalanin gitu. Bukannya aku berhenti niat, tapi pada akhirnya karena KKPK aku nggak berhenti nulis. Aku selalu bisa mengutarakan pikiranku dengan menulis. Aku membaca dan mendengarkan cerita-cerita podcast dan mencerna dan menghasilkan tulisan. Dan itu semuanya berawal dari nulis KKPK. Jadi memang bisa dibilang tuh kayak impactnya itu adalah ini ya, kehidupannya Kak Dona itu sendiri. Iya sebenarnya. Kayak ya udah nyambung aja gitu kan. Iya. Kayak dari KKPK terus suka nulis, terus akhirnya masuk ekskul film, terus jadi jurusan film, terus animasi, desain, itu juga masih inilah ya, masih masuk ke dunia kreatif gitu ya. Iya sebenarnya, dan aku bersyukur banget bahwa aku bisa tumbuh di zaman ini. Dulu aku kan yang namanya nonton YouTube, ada channel pembuat film yang aku suka banget. Terus aku mikir wah kayak apa ya nanti jadinya. Terus aku masuk film di kala film dan YouTube, dan aku mention lagi udah mau jadi sebesar ini. Dan mana aku sangka gitu kan, mungkin aku terlalu cepat dan belum pada waktunya. Tapi aku seneng banget bahwa media tuh udah menjadi sesuatu yang beneran dan nggak aneh lagi gitu. Karena dulu kan kalau kita mau akses YouTube kan masih susah ya. Iya, dan maksudnya untuk sebagai karir juga itu bukan sesuatu yang dipandang sebelah mata lagi oleh orang tua gitu loh. Zaman aku masih lebih lagi dari sekarang. Zaman dulu kita menganggap medsos tuh kayak prestis banget nggak sih? Kayak ya masih sesuatu yang istilahnya tuh nggak semua orang bisa akses, nggak semua orang bisa punya gitu. Bener. Gitu. Iya, kalau dan kayak kamu kerjanya medsos, kamu kerjanya new media, kayak what gitu, kayak berani-beraninya kamu pada hidupmu gitu. Kayak sekarang enggak gitu. Sekarang udah lebih berkembang ya, karena teknologi kan juga maju terus gitu. Gitu. Oke. Terus mungkin ada pesan-pesan gitu nggak Kak buat adik-adik gitu ya yang barangkali mau mulai nulis KKPK kayak gitu? Saranku adalah bawa catatan atau download aplikasi untuk mencatat, karena itu penting. Soalnya ide itu bakal lupa, karena kita selalu punya ide. Nah, tapi ide kalau nggak dicatat bakal lupa. Misalnya maksudnya namanya orang ini ya, namanya orang mandi ada aja yang diikat. Hal kayak gitu. Jadi catat idenya, habis itu bawa pulang, habis itu dicerna, disadur, dan jadiin itu sesuatu. Nggak harus jadi apa-apa, yang penting membuat dirimu bahagia. Oke, berarti dari poin-poin ya, dari ide-ide terkecil aja ya. Itu kalau misalnya memang dari teman-teman atau calon penulis KKPK gitu ya, suka menulis, bisa dikembangin kan. Oke. Iya. Oke. Gitu. Ada lagi pesannya? Udah sih, kayak kalau misalnya aku ngomongin aktivitas aku terus kayak jangan lupa ya gitu, boleh nggak sih? Gak apa-apa. Oh nggak apa-apa, nanti promosi nggak apa-apa. Coba aja. Boleh nggak sih? Nggak apa-apa. Oh gitu. Oke. Okay. Jadi nama kursus aku adalah Fun English Course. Bisa diakses di funenglishcourse.com. Terus aku saat ini juga berada di klub pidato SCBD Toastmasters Club. Gitu, saksikan pidato-pidato aku dan juga ikutin kelas-kelas aku hanya di tempat-tempat itu gitu. OMG aku promosi. Gak apa-apa.
Tapi keren kok ininya, apa namanya, maksudnya mediumnya. Ya, mudah-mudahan lancar. Oh sama aku nyeritain buku aku nggak apa, maksudnya buku aku yang terakhir kayak Nggak apa. bukan Mizan, nggak apa-apa gitu. Jadi sama aku adalah puisi aku adalah pembuka di kumpulan puisi berbahasa Inggris tahun lalu oleh kolektif bernama Sam 54 di bagian negara apa ya, aku lupa, di salah satu bagian negara di Amerika Serikat. Gitu. Wow. Judulnya nggak ingat judulnya. Ya ntar deh aku cari. Ntar aku kirimin. Oke. Berarti Itu jadi sekian sih yang bisa aku promosiin. Oke. Nah, udah. Berarti ini udah panjang ya Kak, kita ngobrolnya nggak kerasa banget. Nggak kerasa ya. Udah berapa lama sih kita? Lumayan. Dari tadi ngomongin awal mula Kak Dona bisa masuk KKPK gitu ya, maksudnya nerbitin KKPK sampai akhirnya bisa membuat kursus gitu yang awalnya sebenarnya balik lagi kan ke KKPK gitu. Iya, pokoknya menjadi diri seutuhnya. Iya gitu kayak. Berarti KKPK tuh kayak istilahnya membentuk ini juga ya, membentuk kepribadian Kak Dona juga gitu kan. Punya banyak andil berarti ya dalam kehidupan Kak Dona. Keren sih. Makasih loh, aku udah diajak ke sini, aku seneng banget deh. Oke. Ini sayangnya udah di akhir acara nih Kak. Padahal kita ini ya, maksudnya masih pengen banyak ngomong-ngomong, masih banyak yang pengen diobrolin, cuma sayangnya karena terbatas waktu. Jadi mau nggak mau harus diakhiri. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Kak tentang ini, mungkin teman-teman KKPK yang lain juga kalau misalnya ini bisa diundang gitu ya. Seru tuh ngobrol bareng-bareng banyak gitu kan. Sembari kopdar temu kangen gitu kan. Iya bisa, ntar rame-rame itu udah kayak girl band. bisa tinggal ya sapa-sapa aja, halo-halo gitu. Oke. Terima kasih banget nih buat Kak Dona yang udah menyempatkan waktu buat datang ke podcast kali ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan. Dan jangan lupa juga buat teman-teman netizen subscribe, like dan komen channel Mizan Networks supaya bisa dapat konten-konten menarik lainnya dari Mizan Networks. Makasih ya Kak Dona udah datang. Makasih ya, aku udah diajak. Jangan kapok-kapok ya. Enggak. Seru banget ngobrol sama Kak Dona. Oke, thank you. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, subscribe channel Mizan Network, dan tonton video lainnya.